Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan lagi pembahasan Fathul Qorib mengenai kesunahan-kesunahan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-musannifu sunniyata taslisil udwi wal magsuli wal mamsuhi. Al-magsuli wal mamsuhi. Kiai Musonef menuturkan kesunahan meniga-kalikan anggota wudhu baik yang dibasuh ataupun yang diusap. Baik anggota yang dibasuh seperti tangan ataupun yang diusap seperti kepala, rambut kepala, itu sunah ditiga-kalikan. Bahkan pada yang sunah itu pun juga ditiga-kalikan seperti berkumur, itu sunah 3 kali juga. Kiai Musonef menuturkan fi qaulihi di dalam ucapan beliau wa taharatu salasan. Bersuci itu 3 kali ya. Wa fi badin nusakhi wa tikraru ailil magsuli wal mamsuhi. Di dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa wa tikraru, mengulang-ulangi, maksudnya mengulang-ulangi 3 kali pada anggota yang dibasuh dan anggota yang diusap. Kemudian kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah mualah. Wal muwalatu wa yu'abbaru anha bitatabu'i. Kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah mualah, yakni berkesinambungan atau terus menerus, dan mualah diungkapkan dengan bahasa tatabu ya. Bahasa lain daripada mualah adalah tatabu. Wahia lugatan wahia allayahsula bainal udwaini tafrikun katsirun. Yang dinamakan mualah adalah sekira tidak terjadi perpisahan atau pemisah yang panjang, pemisah yang banyak antara 2 anggota yang dibasuh atau 2 anggota yang diusap ya. Karena dalam mualah itu standarnya adalah anggota yang dibasuh ya. Kemudian untuk anggota yang diusap itu disamakan dengan anggota yang dibasuh ya. Bal yutahharu al-udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajifu al-magsulu qablahu. Tapi mensucikan satu anggota wudhu setelah anggota wudhu yang lain sekira anggota yang dibasuh belum kering ya. Anggota yang dibasuh sebelumnya belum kering. Anggota yang dibasuh sebelumnya belum kering ma'itidalil hawa'i wal mizaji wa zamani. Besertaan normalnya kondisi hawa, yaitu kondisi angin normal, wal mizaji kondisi tubuh juga normal, tensi darahnya normal, wa zamani dan kondisi zamannya juga normal, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Yang dimaksud dengan hawa itu adalah angin ya, anginnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu rindi ya. Di normal. Terus kemudian mizaj ini kondisi tubuhnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tensi darahnya. Zamannya waktu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga ya, tidak musim panas banget mataharinya nyeler gitu. Ini standarnya. Jadi ketika membasuh satu anggota itu dikatakan masih mualah apabila basuhan yang sebelumnya ini belum kering ya. Belum kering, semisal membasuh tangan ini kalau dia membasuhnya kondisi mukanya ini belum kering, maka ini disebut mualah.
Mualah juga itu berlaku pada basuhan pertama dan basuhan kedua. Jadi sebelum basuhan kedua ini, basuhan pertama belum kering. Dan juga diberlakukan pada basuhan yang double itu ya, basuhan yang memiliki anggota pasangan seperti tangan. Ketika membasuh tangan kiri, ini tangan kanannya belum kering ya. Itu juga dianjurkan untuk mualah. Wa idza sallasa fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin. Dan ketika meniga kalikan basuhan, maka yang dijadikan patokan, yang diiktibar itu adalah basuhan terakhir ya. Basuhan terakhir, bukan basuhan pertama. Berarti semisal membasuh wajahnya 3 kali, maka yang dihitung adalah basuhan wajah yang terakhir. Kemudian wajah belum kering sudah membasuh tangan, itu namanya mualah. Kalau wajah sudah kering, kondisi normal, baru membasuh tangan, berarti tidak mualah. Wa innama tundabu al mualatu fi ghairi wudu'i darurati, fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Sesungguhnya disunahkan mualah, disunahkan berkesinambungan, ini hanya berlaku pada wudhunya selain sohibu darurah, selain orang yang memiliki kondisi darurat. Berarti orang yang sehat, orang-orang yang memiliki kondisi darurat itu seperti orang yang beser ya, selalu beser kencing, beser entut. Terus orang yang punya luka dan lukanya selalu mengalirkan darah nggak berhenti. Terus orang wanita istihadoh itu juga sohibi darurah semua. Jadi mualah disunahkan pada selain wudhunya sohibi darurah. Amma huwa fal mualatu wajibatun fi haqqihi. Adapun sohibu darurah, orang-orang yang memiliki kondisi darurat, maka hukum mualah itu wajib baginya. Untuk keabsahan wudhunya itu wajib mualah. Kalau tidak mualah, wudhunya tidak sah. Mualah harus cepat. Karena untuk supaya meminimalisir hadasnya tadi. Karena sohibu darurah kan darurat, hadasnya keluar terus. Jadi harus mualah, meminimalisir hadas. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawalati. Dan masih terdapat sunah-sunah yang lain untuk wudu ya, yang dituturkan pada kitab-kitab yang lebih luas penjabarannya. Jadi wudu kesunahannya itu masih ada kesunahan-kesunahan lain selain 10 kesunahan yang sudah disebutkan tadi, masih ada lagi. Coba kita lihat. Kesunahan-kesunahan yang disebutkan dalam kitab-kitab yang luas penjabarannya itu termasuknya adalah itolatul hurrati, melebihkan basuhan tangan. Basuhan tangan kan wajibnya cuma sampai siku, itu dilebihkan sampai ketiak ya. Terus kemudian watah jili, melebihkan basuhan kaki dilebihkan sampai betis, kan wajibnya cuma sampai mata kaki. Terus watarkul isti'anati bisobi alaihi biwiri udrin, tidak meminta bantuan untuk pada orang lain untuk menuangkan air ke
ketika dia berwudu tanpa adanya udzur. Kalau ada udzur berarti jadi tidak minta bantuan ini sunnah. Berarti kalau minta bantuan enggak sunnah ya. Mungkin makruh atau khilaful aula. Terus kemudian khilaful aula ya kalau minta bantuan, atau ada orang bantu tapi dia diam saja itu sama dengan minta bantuan. Wa minha ayyadu al mutawaddi'u ina al ma'i an yaminihi. Dan kesunahan yang lainnya adalah meletakkan wadah air di sebelah kanan ingkana yaktarifu minhu, apabila berwudunya itu dengan menciduk air. Kalau berwudunya menciduk berarti wadah airnya sunnah diposisikan sebelah kanan ya. Wa an yasarihi ingkana yasubbu minhu an yadaihi ala yadaihi kal ibriki. Dan sunnah wadah airnya atau keberadaan airnya itu di sebelah kiri apabila memang dituangkan atau dipancurkan ke tangan itu. Wa minha taqdimun niyati ma awali sunani al mutaqaddimati ala ghusl wajhi liyahsula lahu sawabuha. Termasuk kesunahan wudu adalah mendahulukan niat bersamaan sunah-sunah sebelum membasuh wajah supaya mendapatkan pahala kesunahan-kesunahan tersebut ya. Seperti apa? Seperti berkumur, menghirup, menyedot air ke hidung itu kan sebelum membasuh wajah. Itu langsung diniati, tapi caranya wajahnya dikenakan ya. Itu nanti bisa boleh ya. Wa minha kecoret. Wa minha atalafulu bil manwi liyu'awina al-lisana al-qalbu. Al-lisanu al-qalba. Termasuk kesunahan wudu yang lainnya adalah melafatkan niat. Melafatkan niat, niatnya dilafatkan. Nawaitul wudu'a, jadi menggunakan mulut ya. Karena wajibnya niat itu kan menggunakan hati. Ya ini disunahkan untuk dibaca, dilafatkan dengan menggunakan mulut. Supaya apa? Liyu'awinal lisanu al-qalba, supaya lisannya membantu hati, supaya hatinya ini kayak didikte jadi mudah niatnya nanti. Wa yusirru biha bihaisu yasma'u nafsahu faqad. Dan melirihkan niat yang dilafatkan tadi sekira hanya dirinya sendiri yang mendengar, enggak usah keras-keras nanti yang lainnya terganggu ya. Wa minha istishabun niyati dzikron biqalbihi ila akhiril wudu. Kesunahan yang selanjutnya adalah melanggengkan niat ya secara mengingat ya. Selalu mengingat bahwa dia dalam kondisi wudu, ini dilanggengkan di dalam hati sampai akhir wudu. Wa minha al-bada'atu bi alal wajhi. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah mengawali dengan membasuh bagian atas wajah. Ketika membasuh wajah itu disunahkan yang paling awal dibasuh itu adalah bagian yang atas ya, jidatnya itu ya. Wa minha tarkul kalami bila hajatin. Kesunahan wudu yang selanjutnya adalah tidak berbicara tanpa hajat. Kalau ada hajat nggak apa-apa, apalagi ada darurat. Kalau nggak ada hajat nggak usah bicara. Wa minha tahriku khatimihi. Termasuk kesunahan wudu selanjutnya adalah menggerakkan cincinnya. Fa ilam yasil alma'u lima tahtahu illa bihi wajaba. Namun apabila air tidak bisa sampai kepada kulit yang ada di bawah cincin tanpa menggerakkan, maka menggerakkannya wajib, tidak sunnah lagi ya.
Sunnah itu kalau memang airnya sudah bisa sampai tanpa menggerakkan. Wa minha tawakir rosyashi. Kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah menghindari cipratan. Jadi cipratannya itu agak berhati-hati supaya terhindar. Ya, jadi kalau pakai sarungnya agak dinaikkan. Makanya cari tempat wudhu yang agak tertutup biar agak bisa menaikkan agak tinggi ya. Karena cipratannya itu sunnah untuk dihindari. Wa minha zalkul a'doi. Termasuknya adalah mengosoki anggota. Dikosoki kakinya sambil dikosoki tangannya ketika membasuh. Wa yubalighu fil akbi khususan fisatai, dan mengosokinya itu terlebih pada tumit ya. Tumitnya ini agak ditekankan mengosokinya. Sunnah. Wa minha ayata hadal mukawalihat. Wa kullama tutupan. Wa kullama yakhafu ighfaluhu. Termasuknya adalah meneliti tempat-tempat yang dikhawatirkan lupa ya, terlupakan atau tertinggal. Seperti yang agak nyelempit gitu. Jadi sunnah diteliti ya. Kayak tempat belek itu. Tempat belek itu belek itu kotoran mata itu. Jadi matanya agak diucek-ucek gitu. Pas ketika membasuh muka, sunnah itu biar biar yakin airnya sampai masuk ke dalam itu. Wa minha ayyabda'a bi asobi yadaihi wa rijlaihi. Dan kesunahan yang berikutnya adalah memulai dengan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ini maksudnya ketika membasuh tangan itu dianjurkan yang pertama kali dibasuh itu jari-jarinya. Membasuh kaki juga sama, jari-jarinya gitu. Wa minha ad-du'a wal masyhuru akibahu. Kesunahan yang selanjutnya adalah berdoa dengan doa yang masyhur itu. Doa yang masyhur sudah banyak yang hafal itu. Wa minha tarkut tansifi. Kesunahan yang berikutnya tarkut tansifi bila udrin ya. Tidak mengelapi tanpa adanya udur ya. Wa minha tarkun nafdi, ketutupan. Meninggalkan mengipat-ngipatkan ya. Tidak mengipat-ngipatkan. Itu adalah kesunahan-kesunahan wudhu yang lainnya yang tidak dicantumkan di dalam kitab Qorib ya, tapi dalam kitab Tausiahnya ini ditambahkan. Jadi saya cantumkan sekalian. Nah, di sini juga ada disampaikan kemakruhan wudhu ya. Wa amma makruhatul wudhu'i, adapun kemakruhan wudhu itu apa saja? Fal israfu fil ma'i, yaitu berlebihan menggunakan air. Menggunakan air berlebihan itu makruh ya. Biur itu makruh. Wa taqdimul yusra alal yumna. Kemakruhan wudhu yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota kiri mengakhirkan anggota kanan. Kan sunnahnya mendahulukan anggota kanan. Nah, kalau dibalik makruh berarti ya. Wa ziyadatu ala salasi yakinan. Yakin melebihi 3 kali basuhan ya. Lebih dari 3 kali basuhan secara yakin. Sudah yakin 3 kali yakin malah nambah. Ini makruh berarti 4 kali 5 kali. Wan naksu anha walau syaka. Dan kurang dari 3 kali ya, kurang dari 3 kali basuhan meskipun ragu. Ini nanti 2 apa 3 ya, itu kan berarti kan yang yakin cuma 2, yang 3-nya ragu, berarti kan masih kurang. Ini
makruh ya. Kalau airnya cukup, kalau airnya nggak cukup ya nggak makruh. Malah harus yang wajib-wajib saja kalau airnya sedikit ya. Ini kurang dari 3 kali ini makruh kalau memang airnya cukup ya. Wal isti'anatu biman yutohiru doahu bila udrin. Minta bantuan kepada orang yang orang lain yang mensucikan anggota wudunya tanpa adanya udur ya. Tadi kan sunahnya tidak minta bantuan ini. Kalau minta bantuan hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh ini. Kalau memang nggak ada udur, kalau ada udur ya tidak makruh, sakit atau gimana kan ada udur. Wal mubalaghatu fil madmadoti wal istingsaki lisoimi. Berlebihan di dalam berkumur dan menghirup air ke hidung bagi orang yang berpuasa. Jadi memang dianjurkan berkumur ya, berkumur. Tapi kalau orang puasa nggak usah berkumur. Kalau berkumur sekedarnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan ini kan tidak dianjurkan. Maka kalau seandainya dia nanti sampai ada yang masuk, maka puasanya batal karena tidak dianjurkan. Berbeda kalau dianjurkan. Kalau dianjurkan itu terus kemudian airnya masuk, nggak batal. Karena apa? Dianjurkan. Tapi ini kan tidak dianjurkan. Bahayanya kalau sampai masuk airnya berarti kayak makan, puasanya batal ya. Mungkin sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.